Happy Sunday, selamat hari Minggu. Dengan penuh dengan sukacita saya menyambut setiap Bapak, Ibu, Saudara hari ini. Bersama-sama kita ada di rumah Tuhan dan saya percaya kita semua siap memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Persiapkan hatimu saudara, kita mau datang menyembah Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Yesus dalam kehidupan setiap kami. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Mari dengan segenap hati yang penuh dengan ucapan syukur. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, my chains are gone.
Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet. Nyanyikan dari hatimu, saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami terima, meskipun kami tidak layak menerimanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Come on, clap your hands. Bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Come on! Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
tempat duduk saudara. Shalom saudara, saya Jeff Kurniawan. Selama beberapa menit ke depan akan menemani saudara untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang terdapat di NDC, yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. NDC Metaverse melakukan ibadah terakhir pada Minggu 26 Februari. Hal ini dikarenakan support dari Outspace VR, platform ibadah NDC Metaverse berakhir pada Maret 2023. Saudara tetap dapat mengikuti ibadah NDC melalui ibadah on-site atau live streaming. NDC membuka pendaftaran pre-marital class, yaitu bimbingan pranikah bagi pasangan yang telah lulus relationship level dan memenuhi persyaratan. Pendaftaran melalui core leader saudara dan pendaftaran terakhir hari ini. Kami mengundang saudara semua untuk berdoa bersama dalam Encounter Night pada Rabu 1 Maret pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Sebelumnya, saya adalah orang yang sangat malas untuk datang beribadah. Saya sangat malas untuk melayani Tuhan, apalagi yang berbau dengan gereja, pasti saya selalu menghindar. Tapi one day, saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman, dan berusaha untuk membuka hati saya untuk mengikuti Tuhan. Yang dimana berujung pada akhirnya saya mengikuti komunitas rohani yang bernama Core. Dan di sana hidup saya semakin memiliki tujuan yang jelas, yaitu hidup yang selalu mengandalkan dan melayani Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan saya. Bergabunglah di Core sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Terima kasih atas partisipasi jemaat dalam mengikuti Energizing Your Love Dance Challenge. Dan selamat kepada 6 pemenangnya. Pemenang akan diumumkan melalui platform media sosial NDC_Core dan akan mendapat voucher hotel, belanja, dan travel untuk menginap bersama keluarga. NDC Mission mengadakan mission trip di Jember dan Lumajang, Jawa Timur pada 9 hingga 11 Maret. Pendaftaran dibuka mulai hari ini dengan kuota sangat terbatas. Peperangan rohani adalah nyata. Setiap saat kita berada di medan peperangan. Ikuti 40 hari peperangan rohani melalui rangkaian doa dan puasa Daniel. Klik banner atau floating button di aplikasi NDC untuk pokok doa dan informasi puasa Daniel. Pendaftaran NDC Bible Reading 2023-2024 telah dibuka. Mari bersama kita membaca Alkitab tuntas dalam 1 tahun. NDC Bible Reading juga dilengkapi dengan Alkitab versi studi, artikel, dan kolom untuk mengajukan pertanyaan. Peserta dapat membuat grup pembacaan Alkitab selama 1 tahun ke depan bersama keluarga atau teman. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan pembacaan Alkitab dimulai pada 1 Maret. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita saudara, kita mau menyembah Yesus. Kita mau menyatakan kasih kita pada Yesus, amin. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku
Yesus kau kekasih jiwaku. Mari dengan segenap hatimu saudara bersama nyata. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Angkat tanganmu saudara, nyatakan. Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami ingin mengikut-Mu, melayani-Mu selama-lamanya. Sebab Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama bangkit berdiri sekalian lagi. Arahkan hatimu, arahkan tanganmu menyembah Yesus yang Kau kasihi. Yesus kau yang ku cinta selamanya, cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang ku cinta, haleluya, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih. Hari ini, di jam ini, pasti pribadi yang datang Tuhan yang lebih tahu. Karena Tuhan yang lebih memahami kedalaman pikiran perasaan kami. Baik yang onsite maupun yang online. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di mana yang mengikuti ibadah ini juga hatinya sudah disiapkan Tuhan. Sehingga mereka juga fokus. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini juga memerdekakan, menguatkan, meneguhkan, memberikan jalan keluar. Karena itu Tuhan kuduskan seluruh pribadi yang ikut pada hari ini, baik onsite maupun online, dikuduskan Tuhan. Hamba-Mu juga dikuduskan Tuhan. Sehingga kebenaran firman yang kudus ini sungguh berkuasa bagi tiap kami masing-masing. Bapakku yang baik, biarlah benih yang baik ini jatuh di tanah yang baik. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Dan semua yang hadir dan semua yang mengikuti live streaming. Mungkin saudara ada dimanapun, jangan sambil makan martabak ya. Saudara semua kita yang hadir, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tadi pagi kita karena masih suasana Jumat Agung dan Paskah, tentunya tanggal 26 Mei ini di gereja ini pasti ada ibadah untuk kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tadi pagi saya sudah bicara saudara bahwa kematian itu biasa karena siapapun akan mati. Tapi kematian Yesus itu menjadi luar biasa karena dia tahu dia akan mati.
sebelum peristiwa terjadi, dia sudah tahu kalau dia akan mati. Sehingga sesuatu yang luar biasa menjadi biasa, kata dia. Dan memberikan praktek secara praktis bagi kita bahwa Yesus tidak pernah ngeluh kecuali di Taman Getsemani. Di luar itu dia tidak pernah ngeluh. Lihat baik-baik ya. Dia bilang kepada para murid-muridnya pada saat itu bahwa anak manusia akan mati dan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari. Seperti tanda Yunus. Jadi peristiwa Yunus itu dipakai sebagai referensi untuk Yesus mati setelah dia ada di perut bumi. Tadi pagi saya tanya sama jemaat, Yunus mati gak di perut ikan? Enggak, begitu pula dengan Yesus. Karena Yesus hanya mati di atas kayu salib. Setelah itu dia pergi ke dunia orang mati. Nah saudara nanti yang mau check out. Supaya jelas dulu nih. Kita akan dikumpulkan dalam dunia orang mati. Hidupmu itu ditentukan hari ini. Bukan pas kematian. Kalau udah mati udah gak ada urusannya. Maka kita gak perlu berdoa untuk orang yang mati. Setuju ya Pak? Iyalah setuju lah loh. Gak perlu lagi ada 40 hari. Gak perlu. Karena rohnya gak gentayangan di mana-mana. Orang yang mati langsung masuk dalam dunia orang mati. Nah di dunia orang mati itu sudah dibelah bagi 2. Satu pangkuan Abraham, satu tempat orang kaya yang digambarkan di situ. Bukan berarti orang kaya gak masuk surga. Beda loh. Gehenna, suasananya sudah seperti neraka. Pangkuan Abraham, suasananya sudah seperti surga, tapi bukan surga, baru tempat transit. Jadi yang sekarang mati dalam Tuhan sudah langsung directnya ke sana. Yang di luar Tuhan langsung direct ke sini. Ada jurang pemisah. Ini mukanya kayak nggak percaya. Yuk berangkat deh ke sana nanti. Kayak nggak percaya ya. Baca Alkitab ya. Ada jurang pemisah. Yang kaya bilang, tolong dong bilang sama Lazarus, aku panas. Celupkan jarinya, kata dia begitu. Abraham bilang, sorry, antara kamu dan aku ada jurang pemisah. Kamu gak mungkin ke sini. Saya ngapain juga ke sana. Oke, orang kaya ngomong, kalau begitu begini deh. Ham. Emang dia manggilnya siapa? Abra, kan gak bagus. Abra. Udah, kalau gitu kamu turun aja ke bawah, kasih tahu saudara-saudara saya yang ada di NDC. Kata dia ini. Nggak, gue tambahin aja yang tadi, gue tambahin. Kasih tahu tuh sama mereka yang ada di dunia, saudara-saudaraku yang belum percaya Tuhan. Abraham bagaimana mungkin orang mati datang pergi ke orang hidup. Itu teologi kita. Jadi yang mati nggak mungkin datang ke orang hidup. Yang hidup pasti datang ke dunia orang mati. Ini poin kita nih. Jadi kalau saudara habis ini pulang tidur malam mimpi papamu yang sudah meninggal. Dan kasih tahu kamu jangan nikah sama dia. Itu setan. Karena papamu gak tahu hari ini kamu sedang pendekatan sama dia. Ini, karena gue lihat anak muda nih kalau ngomong pacar dia. Yang live streaming kan orang tua kan gue tahu. Mereka kan takut datang, takut metong. Udah selesai sampai di situ. Jadi Yesus itu waktu dia mati 3 hari pergi ke dunia itu tuh. Ngapain dia? Proklaim. Bukan evangelion. Bukan memberitakan Injil evangelion. Bukan. Tapi memproklamasikan. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu dia poinnya. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia tidak pernah dibangkitkan. Yang bilang dia dibangkitkan siapa? Bukan. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Lewat apa? Roh yang membangkitkan dia itu, roh itu yang tinggal dalam dirimu, diriku, yang hari ini kita ada. Karena roh yang sama membangkitkan Yesus tinggal dalam hatiku, tinggal dalam hatimu, dan tinggal dalam dirimu saudara. Sehingga pelayananmu ada otoritas. Kehadiranmu ada wibawa. Engkau bertemu dengan orang ada anointing, urapan. Engkau bicara ada wisdom from God. Saya bicara di tempatnya ada authority from God.
Karena dimulai dari intimacy brings the holiness, holiness that brings the authority, authority brings the victory. Itu tadi bahasa Jawa. Itu berarti jangan harap ada victory tanpa intimacy. Dalam intimacy itu ada declare pengakuan dosa. Nah, itu dia poinnya sampai situ. Kalau Yesus mati, dia bangkit, bagus. Itu berarti kalau dia mati tidak bangkit, gereja tidak ada, pendeta nggak ada, imanmu sia-sia, pemberitaan Injil nggak punya powerful. Tapi karena dia bangkit, maka imanmu berkualitas, pemberitaan firmanmu ada power, gereja ada maknanya, saya datang ada kuasanya. Itu karena dia bangkit. Kalau dia bangkit, tapi dia langsung naik ke surga, cerita beda lagi. Itu berarti tiap hari kita cerita sama di mana-mana, Yesus pasti bangkit. Mereka bilang enggak. Karena pada saat Yesus bangkit, itu murid-muridnya disogok, dikasih duit. Untuk apa? Jangan ngomong Tuhan lu itu bangkit, bilang dicuri orang. Dari dulu udah biasa begini. Jadi hamba Tuhan jangan dibayar, terus ngomongnya nyenengin orang. Nggak boleh gitu. Jadi hamba Tuhan bukan dikasih duit untuk dukung orang. Nggak begitu. Ngomong gue pelan, tapi dalam. Gue hamba Tuhan, dulos utoy. Tapi gue tidak pernah jadi budak manusia. Tolong digaris bawahi. Sampai hari ini saya gak pernah dikontrol sama orang. Sampai hari ini. Banyak orang mau kasih saya duit pak. Nawarin saya, gak mau gue. Kalau nawarin untuk ikut maunya dia, enggak. Udah gue begini udah cukup banget. Udah cukup banget. Lo kasih duit sama gue, lo atur gue gak mau. Gak ada yang bisa atur saya, kecuali Tuhan yang atur saya. Gue bajingan bos, brengsek dipanggil Tuhan, dipulihkan Tuhan, terus gue bayar pas salah uang. Gue takut Tuhan kutuk gue bos. Lebih baik kita hari ini begini, hidup saya cukup kok, cukup banget ya ilah. Gak kelihatan casing gue. Cukup banget lah, ilah Tuhan tolong lah. Nah untungnya dia gak langsung naik ke surga, tapi dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Untuk apa? Untuk saudara tidak capek-capek jelasin sama orang di luar. Jadi kekristenan itu bukan kekristenan omong kosong. Saudara jadi orang Kristen, Kristen yang bonafit, Kristen yang elegan, Kristen yang berkualitas. Dan sampai hari ini saya bangga jadi hamba Tuhan. Jadi saudara gara-gara pacarmu pindah agama, pindah loh. Gak apa-apa pindah. Surga juga kalau kebanyakan gak enak kok. Ikut Tuhan take it or leave it loh. Tapi only by His grace. Bukan karena kekuatanmu. Ada irresistible grace. Anugerah Allah tidak bisa ditolak. Mau paksa orang bertobat? Gak bisa. Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya di upper room. Pintu kekunci dia bilang damai sejahtera bagi kalian semua. Nih tanganku bekas lubang paku. Nih lambungku lubang. Dia ada kasih sama murid-muridnya. Muridnya langsung rejoice, bersuka cita karena dia melihat Tuhan. Konfirmasi kepada satu orang ini. Kepada murid-murid itu. Ternyata di pertemuan itu tidak ada Thomas. Yesus keluar. 8 hari kemudian Thomas datang, kumpul lagi di tempat yang sama. Yesus datang hanya untuk ketemu dengan Thomas. Mas, emang dia manggilnya siapa? Apa? Iyalah. Tom, kebagusan ya. Ya iyalah Tom, ya Tom and Jerry loh. Mas, ini mas. Orang Probolinggo. Nih tangan bekas lubang paku nih. Nih lambung nih. Lu taruh tangan lu di sini. Jari lu taruh di sini. Tangan lu taruh di sini. Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuanku. Lemes dia. Selesai cerita itu habis. Kenapa Thomas harus diurus? Karena di orang mulutnya bisa bocor punya. Karena yang lain bilang gini, kita udah lihat Tuhan. Thomas bilang, aku sekali-sekali gak akan percaya kalau aku gak pernah lihat bekas lubang paku. Ini Thomas sih serius punya loh di barang.
Kalau jelasin ke jemaat itu harus detil. Salah pengertian, you bisa gila. Jangan dibuat susah saudara. Karena saudara dari wajah udah susah. Ini tapi saya lihat wajah-wajah ini jemaat NDC luar biasa loh. Ini kayaknya penghasilan sebulan kurang lebih satu orang 10 M ya kelihatannya. Nanti gue cek ya habis ini kasih persembahan berapa. Gue pengen lihat nanti jumlahnya berapa. Kita paham ya saudara. Ternyata ada pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama, kedua sudah terjadi di upper room. Pertemuan ketiga terjadi di Tiberias. Yuk kita buka Alkitab. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1-14. Kemudian firman Tuhan, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea. Kemungkinan besar pernikahan di Kana, Yohanes pasal kedua, lakinya namanya Nathanael. Perempuannya gue gak tahu. Jangan dicari tahu. Karena Nathanael yang dari Kana ini yang ada di Galilea. Kemungkinan besar pernikahan yang itu terjadi Yohanes pasal 2, kemungkinan besar Nathanael. Tapi istrinya gak ketahuan siapa. Anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Itu berarti mereka dari Yerusalem, mereka ke Galilea. Ingat Yerusalem ada di Israel Selatan, sedangkan Galilea ada di Israel Utara. Jadi beda ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, ayat 3, aku pergi menangkap ikan. Kata yang digunakan aku pergi infinitif. Itu berarti bukan sebagai pekerja kembali menjadi penangkap ikan. Sifatnya sesaat, tidak continuous. Ulang sekali lagi ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak apa? Setelah Yesus mati bangkit, udah ketemu sama mereka, tetap lo Petrus, kan dulu Petrus ini kan penjala ikan. Menjadi penjala manusia, Lukas pasal yang ke-5. Udah bertemu sama Yesus di upper room. Sudah lihat Yesus di situ. Dia pergi lagi ke Galilea. Lihat perahu, senang. Kita punya masa lalu. Jangan sampai kamu iseng cebur ke masa lalumu. Kecewa lihat masa lalu nih. Aduh udahlah, gue kecewa sama dia. Gue kecewa sama pendeta pak. Gue kecewa sama gereja. Gue gak mau datang lagi ke gereja. Kalian bilang gereja adalah milik Tuhan. Kalian bilang gereja adalah gembalanya Yesus. Kamu gak suka sama gereja. Kamu gak suka sama pendeta. Kamu gak mau datang ke gereja. Yesus bisa ngomong, kok lu yang ribut gue yang dimarahin? Saudara saya kasih tahu ya. Jangan jadi jemaat yang cemen. Tersinggung dikit gak mau ke gereja. Tersinggung dikit gak mau pelayanan. Gak usah pelayanan model kayak gini. Gak mau ke gereja, gak apa-apa. Emang gereja butuh kalian? Enggak lah. Kalian yang butuh Tuhan. Emang kita grab saudara untuk datang ke gereja ini? Enggak lah. Saudara yang datang karena gerakan Roh Kudus. Santai aja. Yang mau datang. Lu mau melayani. Enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada yang mau datang juga enggak apa-apa juga. Biar kursi ini aku suruh untuk sembahku. Yesus bilang apa? Kalau semua orang udah gak mau lagi nyembah aku, it's okay. Batu gue suruh sembah kok. Tapi khusus jemaat di sini wajahnya nyembah Tuhan semua. Tergantung gue khotbah di mana deh, pokoknya gue ngomongnya begitu. Sesuai pesanan aja Pak Jimmy. Enggak lah, gue ngomong kayak padanya lah. Sama aja begitu. Melaut lagi dia. Nangkap ikan, gak dapat apa-apa. Kamu dulu pebisnis jadi hamba Tuhan. Jangan lagi balik ke situ dong. Yuk gagal ntar. Kalau udah komit melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan balik lagi. Gagal lu pasti. Ikut suamimu Kristen. Suamimu selingkuh. Gua gak mau lagi sama dia. Gua gak mau ikut Yesus. Lo yang suruh ikut Yesus siapa? Gara-gara suami. Ya udah jangan salahin gua dong. Gara-gara suamimu, gara-gara istrimu kamu ikut Yesus, dia kecewain kamu tinggalkan Yesus. Enggak apa-apa.
Nggak masalah juga. Sorry ya, kita nggak ngerti kata kristenin orang, nggak ada. Di Kristen itu nggak perlu kristenkan orang. Saya udah bilang Kristen itu beda. Elegan. Bonafit. Berkelas dong. Sorry ya, kita nggak paksa. Lu mau percaya Yesus nggak? Celupin. Lu kira lu angkatan laut, enak aja lu. Jangan begitulah jadi anak Tuhan lah, ya ilah. Ayo supaya jadi jemaat gue dicelupin. Ya ilah Tuhan. Mati masuk neraka gue kasih tahu sama lu. Nggak begitu ikut Tuhan. Ikut Tuhan tuh santai aja. Nikmati aja hidup takut Tuhan. Yuk nggak usah macam-macam, keluar dari tempat ini hidupmu diselamatkan Tuhan. Kecewa dikit-dikit, kita capek banget Pak. Aduh Pak Pendeta, saya sering lagi ke gereja baru-baru ini ada yang cerita baru jemaat. Bukan yang di Bu, ada jemaat yang ujung sana. Dia ngomong gini sama saya. Aduh Pak, tahun 98 Pak. Semua orang Indonesia pada mau kabur Pak. Saya mau tertib Pak, ambil visa Amerika. Tuh pendeta bisa masuk Pak dengan cara lompat. Kecewa sama yang pendeta. Mulai saat itu saya gak mau datang ke gereja. Dipikir saya bela dia. Kalimat saya bilang, terlalu kerdil iman lo. Kerdil banget. Gara-gara visa Amerika dia gak dapat. Pendeta dapat, dia marah. Kerdil. Memang gak pantas orang ini. Ini orang kayak gini gue kasih Americano nih. Isi barang capek punya. Kecewa lo. Petrus kecewa. Ayat 4. 5. Kita ini jadi hamba Tuhan ya saudara. Saya kasih tahu ya nih. Ini 26 tahun saya melayani Tuhan nih. Kalau mau sakit hati sih sakit hati punya gue. Tapi gak pernah mau sakit hati. Bayangin kita diundang KKR Pak Jimmy. Flyer yang keluar namanya bukan nama saya. Nama pendeta lain. Terus saya tanya, kok bukan nama gue? Iya Pak, kalau pendeta ini datangkan masa. Untung gue udah bertobat loh. Kalau gak sih gue kepret punya yang kayak begini-begini nih. Tulisnya nama orang lain. Apa maksudnya? Ini tapi kejadian long time ago in Bethlehem. 16 tahun yang lalu lah. 16 tahun yang lalu begitu. Kalau sekarang enggak lah. Mereka tulis nama saya gede-gede. Bisa. Biasa aja kali ya Ilon. Noro banget sih. Oh sakit hati ya? Iya. Khotbah di Kelapa Gading dulu nih. 16 tahun, 15 tahun yang lalu. WL udah pimpin pujian untuk firman Tuhan. Saya gak dipanggil-panggil. Karena saya gak pernah dilayani sudut depan. Duduknya di belakang. Udah pakai jas, gue pakai dasi. Dulu kan tahun 16 tahun yang lalu kalau khotbah kan harus pakai jas, pakai dasi. Gak bisa begini. Bilang begini kayak bilang preman Blok M. Belakang. Gak dipanggil-panggil. Gembalanya berdiri. Itu Pak Pendeta Petra tuh. Ayo Pak, maju ke depan. Pengurusnya bilang, oh silakan Pak. Gue kesel banget ini manusia-manusia ini. Tapi tahan. Pendeta gak boleh marah. Tapi dia tahu. Udah gitu doang lah, gue gak enak. 14 yuk kita baca yuk. 14. Ayat 4. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah apa? Biasa begitu. Tadi baru ketemu dari Yerusalem loh. Hanya pindah tempat doang, Yesus berdiri di tepi pantai, mereka nangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Yesus berdiri di siang hari, bukan malam hari. Wajah Yesus jelas sekali. Mereka sampai gak kenali kalau itu Yesus. Sering sekali kalau kita punya masalah, kita lupa kalau Yesus itu ada dalam hidup kita. Ya. Benar gak? Aduh Tuhan di mana ya? Gampang kok, mundur belakang lihat aja. Oh dia terlalu banyak buat hidup buat saya. Hari ini Tuhan yang sama akan tolong saya. Karena dulu dia tolong saya, pasti hari ini dia tolong saya. Bahkan ke depan saya gak tahu, pasti dia tolong saya. Dia gak kenal Yesus loh. Emang Yesus luar biasa ya. Kalau kita jadi Yesus bagaimana ya? Lu gak kenal lu. Lu gak kenal gue lu. Tadi baru ketemu di Yerusalem gak kenal. Ini Yesus gak ditanggepin, gak dikenal. Kalau saya jadi Yesus, ikan hajar kepalanya. Gigit kakinya. Jungkir balikan perahunya.
Biasalah bahasa-bahasa itu muncul selalu. Ya rasa kecewa kan. Karena waktu Yesus disalibkan kan semua muridnya unfollow kan. Setelah Yesus bangkit, follow lagi dia. Terus bilang sama Yesus, fall back dong. Ya. Jemaat nih unik nih jemaat nih. Unik banget jemaat. Ada yang follow saya di Instagram, masuk ke DM, Pak, tolong di follow back. Yang nyuruh lu follow gue siapa? Suruh fallback balik lagi. Kalau saya fallback dia, itu berarti sekian puluh ribu orang go fallback. Kan nggak boleh dong, ada ketidakadilan. Ingat Pancasila nomor 5. Ayat 5. Wah, handphone taruh di atas salah nih. Istri telepon lagi, gue taruh lagi deh. Ayat 5 kita baca yuk. Ayat 5 pelan-pelan. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai? Keren banget mas. Dia melaut lagi, nangkap ikan, Yesus dari jauh ngomong. Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Mereka jawab lagi, enggak ada. Tuh keren tuh. Begitu jadi anak Tuhan. Kamu lihat pasanganmu salah, anakmu salah, nggak usah dimarah-marahin. Kita tahu nih suami kita pergi sama kuntilanak, nggak usah diributin. Biarin aja dia pergi. Kita tahu dia pergi santai, pas pulang sampai rumah langsung nanya, Pak mau makan apa? Nasi goreng, soto ayam, apa-apa. Nasi goreng, kasih garamnya 1 kilo. Iya anakmu salah di luar. Dia buat sesuatu yang gak benar. Yaudah, kamu tahu dia buat apa? Iya, yuk gak usah marahin dia. Kenapa sayang? Sini, peluk mama yuk. Iya. Udah. Mandi Ki. Masuk kamar mandi nangis dia. Keluar, mami mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Gak usah ngomong, udah tahu. Oh udah tahu Mi, udah, gak usah ngomong. Yesus bilang, adakah lauk pauk? Keren. Orang salah jangan dihajar lagi. Diservis dong. Pak tapi saya servis terus Pak tiap hari. Tapi dia makin kurang ngajar. Dia gak sopan kalau begitu. Alkitab bilang apa? Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kamu, kamu berbuat baik sama dia. Kamu taruh bara api di atas kepala dia. Dan berbuat baik, engkau akan membungkamkan mulut orang yang berbuat jahat. Itu berarti saudara dan saya tidak pantas untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan yang akan menyediakan makanan di hadapan musuhmu. Dan dia tahu yang terbaik buat saudara. Jawab mereka, tidak ada. Nggak tahu diri memang mereka nih. Ayat 6 yuk. 1, 2, 3 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Ada gak lauk pauk kamu? Gak ada, lempar jalamu pasti kamu peroleh. Waktu dilempar jala dapat ikan. Luar biasa banget loh. Waduh top banget. Nih pulang dari tempat ini pada mancing nih. Kayaknya lempar ke kanan nih. Lempar, gak datang tuh ke kanan. Kalau Tuhan yang kasih perintah, ajaib ya. Kalau Yesus bilang, lempar jalamu ke kiri, ikan ke kiri lu semua. Yesus bilang, lempar jalamu ke depan, ikan ke depan semua. Kalau Yesus bilang, jalamu lempar ke atas, terbang tuh semua ikan. Suka-sukanya dia. Lu kenapa atur berkat orang bos? Kalau Tuhan mau berkati kamu, dia bisa berkati engkau dengan cara apapun kok. Tunggu, gak usah tepuk tangan. Saya tanya dulu sama saudara sebentar. Di masa pandemi seperti ini, 2020 sampai 2022, saya tanya sama saudara yang hadir di tempat ini. Apakah asetmu berkurang atau asetmu bertambah?
Apakah tabunganmu berkurang atau tambahmu bertambah? Saya lihat wajahnya nih sih, asetnya tambah, tabungannya tambah. Amin gak nih? Ya udah kalau gitu kita berdoa pandemi terus. Lo susah amat hidup ini mau ngapain lah. Iya, kita tambah aset bos. Tabungan kita dagingnya gak berkurang. Tuhan kasih lebih. Tuhan punya banyak cara loh. Jangan bego-bego loh. Tuhan tahu yang terbaik buat kita loh. Ada amin gak nih? Ada satu anak muda. Ngajak saya makan kemarin. Ngomong sama saya, Pak, kita gak pernah ngerti arti krisis Pak. Di masa pandemi Pak, kita dapat berkat luar biasa Pak. Umur 28 tahun. 28 tahun. Gajinya 800 juta. Belum ada cewek lagi. Apa? Real business, 800 juta. Wah, itu fixed income dia. Dan selama masa pandemi, dana yang masuk ke dia tuh banyak. Saya nggak tahu arti krisis Pak. Kok bisa begitu ya? Jawaban dia sederhana. Saya hanya ikuti apa yang Tuhan mau aja Pak. Hari ini sederhana kok. Kalau Tuhan suruh kanan, kanan. Kiri, kiri. Kalau Tuhan nggak kasih perintah, you jangan melangkah. Amsyong punya loh. Tapi kalau engkau tahu ini tanda dari Tuhan, perkenanan Tuhan, you mau ngapain pun ada aja berkat Tuhan. Tuhan tolong kita. Jalan ke sini ada aja. Jalan sini ada. Kayak seolah-olah kita belum melangkah, Tuhan sudah siapkan. Itu cara Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Yuk, ayat berikutnya. Ikannya udah banyak nih mereka dapat. Kita langsung masuk ke ayat 9. Karena waktunya terbatas. 9 kita akan baca yuk. 1, 2, 3. Ikan udah dapat ya. Ikan udah dapat. Mereka belum sampai ke darat tapi pantai. Ayat 9 sudah dimulai. 1, 2, 3. Ya. Ketika mereka tiba di darat. Mereka melihat api arang. Dan di atasnya ada apa? Pertanyaan saya. Mereka melaut supaya dapat apa? Udah dapat gak? Ikannya sampai gak di Yesus? Belum. Tapi Yesus sudah siapkan ikan gak? Sudah siapkan roti gak? Dia lagi ngajarin sama kamu. Yuk sibuk cari berkat. Berkat udah gue siapin kok. Gue gak minta ikan lo. Ikan sudah saya siapkan. Jangankan ikan. Roti sudah saya siapkan. Rasa coklat keju. Roti dari mana nih? Gue udah gak tahu nih dari mana rotinya. Wah hebat loh. Kadang-kadang kita begitu ya. Cari berkat ini inilah itu. Malu ya. Tuhan siapkan engkau. Sebelum engkau cari, dia sudah siapkan buat engkau. Jadi saya gak kaget kalau anak Tuhan taat. Berkat itu gak pernah berhenti. Saya sih gak kaget, biasa aja. Tapi kalau udah taat, terus gak ada berkat, itu sih luar biasa. Ini masih muda nih, semua saya kasih tahu ya saudara ya. Yuk sekarang lagi struggling nih. Learning by process ya hidupmu ya. Yuk mahasiswa kan. Yuk ada yang keluar, mungkin kamu lagi sedang kerja, lagi mulai nata. Gak usah liatin berkat orang. Karena berkat Tuhan buat lu beda. Nabung sedikit demi sedikit, berkatmu banyak. Gaji 6 juta, jangan beli iPhone 14 juta. Sampai Yesus datang lu gak mungkin kaya, gue kasih tahu. Lu jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh deh, santai-santai aja bos. Udah nanti aja ada berkatnya. Hidupmu bukan ditentukan dari gayamu kok. Orang tuh kelihatan berwibawa bukan karena apa yang kamu pakai. Yang penting sikapmu, penempatan dirimu, kapan kamu bicara, kapan kamu gak bicara. Cara kamu bergaul sama orang tuh begitu. Orang tahu kok. Orang akan lihat wibawamu. Yuk mau dari kepala sampai kaki, branded juga. Semua orang bilang, mangga 2, KW 2 tuh, KW 3 tuh kelihatan gitu. Yang gak usah kayak gitu-gitu, biasa-biasa saja. Ya, yang masih gadis-gadis santai saja. Santai, mau kamu udah gitu aja, gak usah diapa-apain. Nikmati aja, yang penting hari ini, tadi pagi saya bilang apa? Muka boleh cantik, usia tidak bisa dihalangi. Mau diapain tuh muka, otak tetap bolot. Gue kasih tahu loh. Papa saya 90 tahun sehat, bugar, oke, seger.
tensinya bagus, gulanya aman, kolesterol aman, asam urat aman. Semua fungsi organ tubuh sampai dokter bilang ini udah kayak usia 50 tahun. 90 tahun dia. Diajak makan sama saya, makan babi hong, ada ini. Selesai makan dia bilang, Petra ini apa? Babi hong papa. Papa udah makan tadi? Kayaknya belum. Oh pikun. Muka boleh segar, otak bolot. Gue kasih tahu sama lo. Ibu-ibu ya, saya mau kata mau dicantik lu mau suntik kiri tarik kanan, otak tetap blow on. Gue kasih tahu. Santai aja, nggak usah berlebih lah. Harus pulang nih. Kita lompat yuk. Lompat masuk ke ayat ke-13. Kita akan baca terakhir ayat 13 waktu habis. 1, 2, 3 ya. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga. Jadi setelah Yesus bakar roti sama ikan, baru ikan datang. Akhirnya Yesus memberikan roti dan ikan. Hebat ya, itu treatmentnya bagus. Udah selesai, muridnya dikasih roti, dikasih ikan. Kasih roti, dikasih ikan. Dikasih roti, dikasih ikan. Roti, ikan, keren. Full service, hospitality-nya keren banget. Ya, Yesus nggak sakit hati lo. Petrus, ini roti. Ini ikan nih, kena mata lo langsung. Di servis, ini roti, ini ikan. Ini roti, ini ikan. Hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini, engkau melakukan yang terbaik. Nggak mungkin Tuhan tutup berkat buat saudara. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Bapa, pegang tangan kami. Kalau selama ini kami berpikir mau meninggalkan Engkau, hari ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk kami tetap setia padamu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau ada bersama dengan kami. Berkati umat-Mu yang datang pada hari ini. Berkati mereka yang mengikuti live streaming. Satu persatu dilawat Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua dijaga dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Berapa saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini, boleh lambaikan tangan di tinggi-tinggi. Saya percaya kita semua diberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor Petra untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami mengundang buat Bapak Ibu Saudara yang punya permohonan doa. Saudara bisa menghubungi nomor QR Code yang ada di layar. Ada ratusan pendoa yang akan berdoa untuk setiap pokok doa yang masuk. Dan kami percaya bahwa setiap masalah yang didoakan pasti berbeda dengan yang tidak didoakan. Kita percaya bahwa ketika kita menaikkan doa-doa, maka kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Amin saudara. Dan saudara bisa juga mengikuti setiap acara Revival Night setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di YouTube channel NDC Ministry. Di sana kita akan berdoa bersama, memuji, menyembah Tuhan, juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana mereka dijawab oleh Tuhan doanya, juga mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kita juga yang mengikuti acara ini, kita pun akan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang sudah turun, melawat, menjamah, dan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar setiap kami Tuhan boleh merespon firman Tuhan yang benar. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami mau tetap setia, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Petra Vanggide, yang sudah menjadi berkat buat kami siang ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dimanapun dia berada Tuhan, sehingga banyak orang boleh datang menyembah Tuhan dan percaya pada Yesus. Berkat juga keluarganya, istri dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kami percaya jerih lelah kami dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Biar hidup kami boleh terus dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik secara online maupun onsite. Kami percaya bahwa yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, bahkan jalan keluar serta kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai setiap perjalanan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Mari kita buka hati kita dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you all.